Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pemirsa, pengiriman domba ketiga kali ini Kang Eko beli. Nih ukuran sedang daraan. Nih bisa kaang kemah 2 tilu ke anakan gedean. Sebanyak 5 ekor akan dikirimkan kepada Larang untuk nambah populasi bibit. Nih ini yang ketiga kali Kang Eko beli domba dari Saung Tani. Tuh, sudah persiapan berangkat pemirsa. Cing mulus rayu berkah selamat di tempat barunya Baranahan, amin. Datang kedua kali nih ke Padalarang ke Kang Eko. 2 tahun yang lalu beli bakalan, sekarang Kang Eko nambah populasi beli daraan. Tuh, domba-dombanya daraan, riben panda. Gelis. Ini sebanyak 5 ekor. Oh, 5 ekor akan dikirimkan. Kita nunggu di sini karena mobil ke sana ngeri sedap pemirsa, jalannya ditungtun. Nunggu yang jemput. Indah sekali tuh pemandangan. Haseup awan. Nah, ini Kang Eko ini pembelian yang ketiga kali. Alhamdulillah, pemula sekali yang tidak tahu urusan domba sehingga menjadi pinter karena domba, pinter ngerawat domba, kemudian pengalamannya lebih mumpuni sekarang, dan akhirnya nambah lagi populasi. Assalamualaikum, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin Pak. Nah, dari hapunten samudaya kalepatan. Sok urang tungtun ayeuna mah bisa ngopi ayeuna mah capek-capek oge jauh. Nah, sekarang sambil menurunkan domba, sambil mengantarkan sampai kandang barunya, saya ngobrol, memberikan pengantar untuk konten ini. Ini bagian dari konten motivasi juga. Karena apa? Karena sudah ketiga kalinya Kang Eko beli dari Saung Tani. Jadi kenapa dulu pertama kali datang bisa dilihat di konten-konten sebelumnya, kemudian sekarang beli lagi, dan saya pernah nge-review bagaimana setelah beli bakalan kemudian beberapa tahun, 2 tahun kemudian bisa berkembang biak dan bisa banyak, kemudian bisa menjual sampai penjualannya. Ini merupakan kerja keras yang luar biasa ya dalam mengurus ternak, karena energi belajar breeding itu sangat unik. Energi yang dikeluarkan belajar breeding itu 3 kali sampai 4 kali lipat daripada belajar fattening atau penggemukan ya, yang cuma membesarkan saja. Karena dari mulai perawatan, pemeliharaan, tata laksana pakan, tata laksana kandang, sampai tata laksana pemeliharaan, baik tek-tek bengeknya sampai mengobati domba yang sakit. Tek-tek bengek itu dari mulai mencukur bulu, motong kuku, harus tahu kita bagaimana ngawinkan, teknik mengawinkan, cara pengobatan dan lain sebagainya. Itu sangat kompleks sehingga tantangannya lebih besar dan lebih mengasah kemampuan, mengasah pengalaman. Kita sambil jalan, saya ngobrol begini supaya bisa jadi motivasi. Kenapa Kang Eko nambah populasi gitu? Itu pertanyaan yang di judul konten ini. Karena begini Pak Mayarsa, ketika keinginan kita ingin angan-angannya tinggi, kemudian ingin domba bagus, anak-anaknya bagus, tapi populasi indukan cuma 1-2 ekor, apa yang mau diharapkan dari indukan yang sedikit itu?
kalau kebetulan induknya bagus, karejekian, kamilikan, alhamdulillah. Tapi ketika rejeki jeung milik kita tidak menunjang pada usaha kita yang rintis ini, maka kecewa yang ada kesananya. Gitu kan? Karena ternak domba itu, breeding itu tidak seindah yang Anda bayangkan seperti lihat YouTube konten Saung Tani atau YouTube yang lain apalagi. Kompleks sekali masalahnya. Sangat banyak tantangannya gitu. Jadi kenapa Kang Eko ngejar populasi? Karena begini, dari satu indukan atau dua indukan ketika ada kegagalan satu ekor, yang satu ekor yang cuma diharapkan, dan itu juga belum tentu. Contoh ginilah, ada yang komentar, saya beli domba baru pertama kali belajar ternyata sudah prolapsus atau monon ya, ngadaraan sudah monon, itu kan kelebihan hormon. Jadi males. Akhirnya apa? Akhirnya karena males, ngurusnya tidak soson-soson, dijual juga rugi besar. Padahal teu rugi gede teuing ari hiji manya beda jeung anu paehna 10 gitu. Tinu 20 ekor kan setengahna. Kalau belajar kan memang harus dari yang kecil dulu, dari yang mulai sedikit dulu, supaya ada resiko begitu tidak terlalu gede ruginya. Tapi intinya dowen, malas ngurusnya dan lain sebagainya. Tidak dicarikan solusi bagaimana cara keluarnya ketika domba ini gagal, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Ya, bagaimana mensiasatinya supaya diganti dengan yang lebih bagus lagi. Kan gitu, kumaha upaya. Nah, karena apa? Karena usaha apapun mengeluarkan modal. Kade dicatet tah. Usaha apapun mengeluarkan modal maknya ayeuna karena domba mung rugi, apalagi barang hidup. Jadi kerugian, siap mental itu harus tertanam di diri kita yang pemula yang ingin beternak domba. Balelol can ngopi bari capek ke Lembang kieu ya. Ingin beternak domba. Kenapa Kang Eko nambah populasi? Ketika peluang ingin mendapatkan turunan yang bagus dari 1-2 ekor indukan itu peluangnya kecil. Misalkan indukan yang mencetak tanduk, bentuk tanduk, warna dan lain sebagainya. Tapi dari indukan yang jumlahnya 10 ekor dengan indukan yang kita pelihara cuma 2 ekor, peluang keluar anak-anaknya bagus ya lebih besar peluangnya keluar dari indukan yang 10 ekor. Kemudian resiko diminimalisir untuk menutupi, kan subsidi silang kalau ternak domba mah pemirsa, aya rugi ti dia, aya dari yang lain. Misalkan ada domba yang lagi bunting besar rubuh atau ambruk kemudian sampai dipotong atau bahkan sampai meninggal 1 ekor. Tapi ketika populasi banyak, dari yang 9 ekor bisa menghasilkan. Jadi kerugian yang dari 1 ekor itu bisa ditutup hitungannya dari kepala atau populasi. Jumlah populasinya ada pengganti dari yang 9 ekor yang beranak pinak dengan bagus. Misalkan jangan 2-2 lah, terlalu muluk-muluk. 2 kali 9 misalkan 18. Hiji-hiji we anakna tinu 9, mati 1 indukan yang ambruk misalkan. Tapi kan ada penggantinya, masih ada sisa 9 ekor diganti untuk itu, berarti ada sisa 8 ekor keuntungannya. Nah, peluang penambahan populasi bagi pemula ini pentingnya di sini. Gitu. Hanya harus ditunjang dengan sumber daya yang memadai dan mencukupi. Contoh apa? Pertama, ilmu pengetahuan seperti Kang Eko sudah tahu pengalaman, sudah ada pengalaman 2 tahun ke belakang, akhirnya tahu domba sakit gimana, penangannya gimana, diagnosa awalnya gimana, runutannya gimana, sampai bisa beranak pinak, sampai bisa melahirkan, sampai bisa menjual. Nah, ketika pengalaman itu sudah ada, modal juga ditunjang, nyeng-celengan daripada disimpan di bank. Ingat wae, dicatat wae, dihitung wae, dihitung-hitung wae sieun leungit. Ya mending disimpan sebagai investasi, itu usaha yang baik. Jadi investasinya itu di barang yang hidup, di barang yang menambah nilai investasi, nilai jual. Contoh tanah gitunya, emas, ternak mah kan di Paraban ngagedean. Nah, ketika kita punya modal sedikit, kemudian kita sudah sungguh-sungguh ingin terjun menekuni dunia peternakan, breeding, ya akhirnya
otak kita berpikir bagaimana menambah investasi. Investasi untuk seorang peternak adalah ketika populasi sedikit adalah penambahan populasi, begitu. Gitu pemirsa, ngocoblak itu kadia sambil jalan, alhamdulillah sampai di buruan Kang Eko. Jadi pentingnya kita sebagai peternak nambah populasi itu di sana. Pertama investasi, kedua untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk berjalannya seleksi bibit. Itu kan nanti ini seleksinya berjalan 1, 2 tahun, 3 tahun kemudian berjalan, mana bibit yang bagus, mana bibit yang jelek. Ketika ada bibit yang bagus, kita turunannya kita pelihara juga. Ketika ada bibit yang jelek, ya kita rolling, ganti dengan penggantian dari keturunan bibit yang bagus. Nah, peluang keluarnya anak-anakan yang bagus ya dari jumlah populasi yang banyak kan. Dan sebaliknya ketika populasi betina yang kita punyai cuma 1-2 ekor, ketika ada kegagalan ya tadi itu tidak ada cadangan ya untuk menutupi kerugian yang ada, jadi subsidi silang tadi. Itu pentingnya penambahan populasi. Jadi apa yang dilakukan langkah-langkah step by step ya, tahap-tahap dari Kang Eko ini, dari mulai yang kecil belajar, kemudian nambah populasi, nambah kandang. Ya ini adalah cara-cara langkah awal menuju suatu kesuksesan. Nih sekarang Kang Eko lagi penanganan domba yang baru datang. Prosedurnya kalau Kang Eko sudah begini nih pemirsa, jika mantri hewan, geus pinter nyuntik, pinter apa, ini dikasih multivitamin. Nah bagi mereka yang belum bisa memberikan vitamin untuk memulihkan stamina domba yang setelah mengalami perjalanan dalam pengiriman yang jauh, bagaimana ya, cukup dikasih gula merah yang sudah dicampur air ya, dicairkan, gula berem, gula aren, kemudian dioral atau dicekokeun. Itu juga sama untuk memulihkan stamina domba, kesehatan supaya cepat bugar. Gitu pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam ngarit, salam beternak, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Sang Maha Pencipta selalu melindungi kita semua, para pejuang nafkah, peternak domba semua. Jangan bimbang dan jangan sedih, karena jalan ini adalah jalan berkah. Walau penuh liku dan perjuangan yang tanpa kenal lelah. Jangan menyerah, meskipun gagal menghadang. Jangan berhenti, teruslah berlari, karena kesuksesan di depan telah menanti. Tetap berikhtiar, tetap berusaha, dan jangan lupa selalu berdoa. Berserah kepada Yang Maha Kuasa, bersyukurlah atas nikmat darinya.